Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya, apalagi di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Nah, kali ini kita akan belajar materi tentang cahaya. Baiklah, langsung saja kita mulai. Cahaya. Siapa sih yang tidak kenal dengan cahaya? Semua pasti sudah familiar dengan kata cahaya. Nah, pertanyaannya, apa sih cahaya itu? Cahaya merupakan salah satu bentuk energi yang dipancarkan oleh benda atau sumber cahaya dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Nah, cahaya ini erat kaitannya dengan indera penglihatan manusia, yaitu mata. Mata kita bisa melihat benda yang ada di sekitar kita karena adanya cahaya. Hal ini pertama kali ditemukan oleh salah satu ilmuwan muslim yang bernama Al-Haytham. Beliau mengatakan bahwa kita bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar kita karena benda tersebut memantulkan cahaya. Oleh karena itu, ketika kita berada pada suatu ruangan yang gelap gulita, mata kita tidak akan bisa melihat benda apapun, sekalipun kita sudah membuka mata lebar-lebar. Selanjutnya, kita akan mengenal sumber cahaya. Sumber cahaya itu merupakan benda-benda yang dapat memancarkan cahaya. Contohnya, sinar matahari, nyala api, sorot lampu, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga akan mengenal apa itu benda gelap. Benda gelap merupakan benda yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Ada beberapa macam benda gelap. Yang pertama, benda bening. Benda bening ini merupakan benda yang dapat meneruskan cahaya. Contohnya kaca. Kemudian ada juga benda translusen atau benda tembus cahaya. Benda tembus cahaya merupakan benda yang dapat meneruskan sebagian cahaya. Contohnya plastik dan akrilik. Yang selanjutnya ada benda tak tembus cahaya. Benda ini sama sekali tidak dapat meneruskan cahaya. Contohnya dinding, kayu, dan lain sebagainya. Selanjutnya masuk ke sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Kemudian cahaya dapat dipantulkan. Cahaya pun bisa dibiaskan. Selanjutnya cahaya dapat diuraikan. Dan yang terakhir, cahaya dapat menembus benda bening. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang bisa membuktikan sifat cahaya merambat lurus adalah ketika ada sinar matahari atau cahaya matahari yang memasuki ruangan dari celah jendela, ventilasi, maupun pintu. Kemudian kita juga bisa melihat dari sorot lampu senter dan sorot lampu mercusuar. Selain itu, kita pun bisa melakukan percobaan seperti pada gambar untuk membuktikan sifat cahaya merambat lurus. Kita bisa meletakkan 3 buah karton berlubang di depan sebuah lilin. Kemudian kita bisa melihat cahaya dari lilin tersebut dari lubang karton tersebut dengan syarat posisi lubang harus lurus dan sejajar. Oke, kita masuk ke sifat cahaya berikutnya. Cahaya dapat dipantulkan. Dipantulkan itu maksudnya arah rambatnya dibalikkan setelah mengenai bidang pantul. Jadi ketika ada cahaya yang mengenai suatu benda, cahaya itu akan dipantulkan sehingga bisa terlihat oleh mata. Kemudian kita akan bahas tentang hukum pemantulan. Coba perhatikan gambar. Hukum pemantulan itu ada 2 ya. Yang pertama, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang yang sama. Nah, kemudian sudut datang itu besarnya sama dengan sudut pantul, sehingga jika sudut datangnya 45 derajat, sudut pantulnya pun 45 derajat. Lanjut ke jenis-jenis pemantulan. Yang pertama ada pemantulan teratur, kemudian yang kedua ada pemantulan baur atau difus.
Pemantulan teratur ini terjadi jika cahaya mengenai permukaan benda yang halus, rata, dan licin. Sedangkan permukaan baur terjadi jika cahaya mengenai permukaan benda yang tidak rata. Nah, ini beberapa peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang membuktikan sifat cahaya dapat dipantulkan. Yang pertama, ketika kita bercermin. Yang kedua, bintang di langit yang terlihat berkelap-kelip. Dan yang ketiga, jalan aspal kering yang terlihat berair atau bisa disebut dengan fata morgana. Sifat ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya merupakan pembelokan arah rambat cahaya. Oke, hal ini terjadi ketika cahaya merambat melalui dua medium yang berbeda, misalkan udara dan air. Nah, sekarang coba kita lihat gambar ini. Ya, yang kiri dan yang kanan mediumnya ada dua, udara dan air. Nah, seperti yang kita ketahui, air lebih rapat daripada udara ya. Gambar pertama, sinar datang dari udara menuju air, di mana air lebih rapat dari udara. Nah, sehingga cahayanya dibiaskan mendekati garis normal. Sedangkan pada gambar kedua, cahayanya datang dari dalam air yang lebih rapat dari udara, sehingga cahayanya dibiaskan menjauhi garis normal. Peristiwa pembiasan dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat ketika kita mencelupkan pensil ke dalam gelas berisi air. Nah, pensil tersebut akan terlihat patah. Kemudian, ikan yang ada di dalam kolam atau akuarium akan terlihat lebih besar dari ukuran sebenarnya. Sifat berikutnya, cahaya dapat diuraikan atau terdispersi. Dispersi cahaya merupakan penguraian cahaya putih menjadi cahaya warna-warni. Contohnya pada pelangi yang memiliki banyak warna. Kemudian pada gelembung sabun yang akan terlihat berwarna-warni ketika terkena cahaya. Sifat kelima, cahaya dapat menembus benda bening. Nah, contohnya seperti yang terlihat pada gambar ya, ketika kita mengarahkan lampu senter pada gelas kaca atau piring kaca, maka cahaya senter tersebut bisa menembusnya. Oke, terakhir, ini ada latihan soal. Di sini ada 10 soal ya, bisa kalian stop dulu, kemudian dikerjakan. Baiklah, cukup sekian materi kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.